Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pagi, Pagi, Pak. Baiklah, untuk pagi hari ini silahkan ketua kelas untuk menyiapkan berdoa dan setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan kita rutin membaca Al-Quran. Nah, silahkan ketua kelas. Ade, mana Ade? Saya Pak. Saya aja Pak. Oke, Ade Pak, silakan pimpin doa. Tempat duduk siap. Gerak. Mari kita awali pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Semoga dengan kita berdoa tadi dimudahkan, dibukakan pikiran kita, dijernihkan pikiran kita untuk menerima ilmu. Nah, selanjutnya sebelum kita mulai belajar, seperti yang Pak sampaikan tadi, silakan Ananda Sulfarman baca Quran surat Al-Baqarah 1-5. Suaranya nggak kedengaran, Zul. Suaranya bingung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Halo Pak. Sadaqallahul azim. Nah, sangat merdu ya suara Ananda Zulfarman. Kasih Pak. Kasih atas bacaan ayat suci Al-Qurannya. Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran ini proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Baik. Selanjutnya Bapak ambil absen terlebih dahulu. Ade. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Beni, Henry, Hadir semuanya, Pak. apakah semuanya hadir ya? Ya, Pak. Ya, semuanya Pak. Oke. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa baik, Pak. Ya, baik. Berarti semangat ya. Bagaimana? Sudah siap untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini? Sudah siap, Pak. Ya. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada pembelajaran pagi hari ini, kita ulang kembali pelajaran kita yang minggu lampau, yang mana minggu lalu itu kita membahas tentang apa? Indahnya beragama secara moderat, Pak. Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang indahnya
beragama secara moderat. Berarti anak-anak Roma sudah mempelajari kembali pelajaran kita minggu lalu di rumah, mengulang kembali. Nah, selanjutnya siapa yang masih ingat sifat apa itu sifat yang beragama secara moderat itu? Saya Pak. Ya, silakan anak-anak Beni. Sifat moderat itu adalah seseorang yang mampu berlaku adil dalam beragama, Pak. Berarti intinya saling menghargai antar agama, Pak. Ya, baik. Berarti untuk saudara Ananda Beni sudah menjawab dengan bagus. Yang mana sifat moderat itu adalah seseorang yang mampu berlaku adil dalam beragama. Nah, jadi selanjutnya Bapak akan menampilkan sebuah video. Jadi silakan nanti kita lihat bersama-sama. Ada kelihatan videonya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Lima Nabi Ulul Azmi dan mukjizatnya. Yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi adalah para nabi dan rasul yang mempunyai ketabahan luar biasa dalam menghadapi cobaan serta ujian. Ketika mereka mendapat hinaan, cacian, bahkan ancaman pembunuhan, mereka tetap sabar menghadapinya. Mereka itu adalah Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, Nabi Nuh. Nabi Nuh diutus kepada kaum Bani Rasid. Kaum ini termasuk kaum yang sulit diajak beriman kepada Allah. Mereka menyembah patung atau berhala. Termasuk anaknya Kan'an dan istrinya Wali'ah pun turut membangkang. Kaumnya lalu diberi azab oleh Allah berupa kekeringan dan mandulnya kaum perempuan selama 40 tahun. Hal itu menjadikan hancurnya ternak dan tanaman mereka. Hingga suatu ketika, Nabi Nuh diutus untuk membuat kapal sebagai tempat penyelamatan. Ketika membuat kapal, Nabi Nuh masih dicaci bahkan dianggap gila karena tidak mungkin ada banjir besar. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar menyelamatkan kaumnya. Akhirnya, Nabi Nuh yang telah menahan kesabaran itu pun berdoa agar melenyapkan kaumnya. Doa itu terkabul dan seluruh kaumnya hanyut binasa ditelan banjir termasuk anak istrinya. Sedangkan Nabi Nuh dan pengikut setianya diselamatkan Allah dengan berlindung dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu, kami tenggelamkan orang-orang yang tinggal. Surat Asy-Syu'ara ayat 119-120. Yang kedua, Nabi Ibrahim. Ada beberapa keteladanan Nabi Ibrahim dalam menjalani amar ma'ruf nahi mungkar. Pertama, saat mengajak kaumnya meninggalkan berhala dan meminta menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berupaya melakukan diskusi dan dialog secara santun terlebih. Nah, baik Ananda semuanya. Video yang Bapak tampilkan tadi, apa yang bisa Ananda
pahami dengan video yang Bapak sampaikan tadi. Tentang Rasul Ulul Azmi, Pak. Ya, tentang Rasul Ulul Azmi. Jadi ini kita Bapak sebelum ya Anda jawab, mungkin Bapak sampaikan juga dulu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang mana tujuannya kita pada pagi hari ini itu Ananda semuanya mampu menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, Ananda bisa menjelaskan perbedaan antara Nabi dan Rasul serta tugasnya. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, ada apakah yang Anda ketahui tentang iman kepada Nabi dan Rasul Azmi yang berdasarkan yang video Pak sampaikan tadi? Saya Pak. Ya, silakan Anda Rama. Rasulul Azmi Nabi pilihan yang mendapatkan ujian yang sangat berat Pak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oke. Jadi Nabi Ulul Azmi ini itu adalah Nabi yang ujiannya sangat berat dibandingkan dengan Nabi-Nabi yang lain. Nah, selanjutnya, bisakah Anda menyebutkan perbedaan Nabi dan Rasul Allah tersebut? Apa bisa menyebutkan? Saya Pak. Ya, silakan Anda sebutkan. Nabi itu Pak menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Kalau Rasul Pak menerima wahyu untuk dirinya sendiri dan beserta umatnya Pak. Segitu aja Pak pendapat saya. Ya, kita kasih dulu aplaus untuk Oma dan Zulfarman yang sudah menyampaikan pemahamannya dari mengamati video tadi. Nah, selanjutnya Bapak akan membagi Ananda menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama kelompok 1 Bapak tunjuk Ananda, Ade dan Mary. Yang kedua ada Ananda, Nalis dan Denny. Yang ketiga ada Yeti, Roma dan Zulfarman. Yang keempat ada Yulia Rosa, Fitrianti dan Hendri Kurniawan. Nah, silakan nanti Ananda Bapak yang sudah Bapak tunjuk tadi, silakan berdiskusi menurut kelompoknya masing-masing. Yang mana kelompok 1 akan membahas pengertian dan nama-nama Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, kelompok 2 membahas tentang perbedaan dan tugas Nabi dan Rasul. Yang ketiga, membahas tentang hikmah beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang keempat, meneladani sifat-sifat Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nah, ini tugas untuk masing-masing kelompok. Nah, dari tugas yang Bapak sampaikan, adakah Bapak yang tidak paham dengan tugas yang Bapak berikan? Paham, Pak. Ada Pak. Ya, silakan Ananda Hendri. Ini Pak, untuk tugas perbedaan tugas Nabi dan Rasul, berapa buah dibuat perbedaannya Pak? Ya, perbedaannya cukup. Ya, ada yang bisa menyampaikan? Ya, atau kalau Bapak menyarankan Ananda buat 3 contoh perbedaan antara Nabi dan Rasul tersebut. Ya, Pak, 3 ya Pak? Ya, 3. Ya, makasih Pak. Apa masih ada yang terkendala dengan tugas yang Bapak berikan? Tidak ada Pak. Ya, silakan dikerjakan. Siapa? Ya. Baiklah, waktu kita sudah habis. Kita lanjutkan dengan presentasinya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk menampilkan presentasinya. Dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan. Baik, Pak. Saya dari kelompok 1 akan presentasikan hasil kelompok kami, yaitu Rasul adalah manusia pilihan Allah
yang diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Mereka diberi tugas untuk membimbing umat ke jalan yang benar, beriman kepada Rasul, termasuk rukun iman yang keempat. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 1, Pak. Oh ya, bagus Ananda Mary. Kita kasih aplaus dulu untuk Ananda Mary. Ya. Jadi memang Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia, yang mana tugasnya membimbing umat ke jalan yang benar. Nah, selanjutnya masih ada siswa yang ingin bertanya tentang hasil yang dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi. Ada yang bertanya dari kelompok lain? Ada, Pak. Ya, silakan Nanda. Bagaimana cara kita mengambil hikmah beriman kepada Nabi dan Rasulullah Azmi, Pak? Nah, ada tambahan dari kelompok lain yang bisa menjawab dari pertanyaan dari Ananda Yanti? Ada, Pak. Saya, Pak, Ya, silakan. meningkatkan keimanan, Pak, dan yakin akan kebesaran Allah serta menjadi teladan hidup, Pak. Ya. Bagus, Ananda Fazul Farman. Ya. Bagus jawabannya. Semoga ya, kita beri dulu tepuk tangan untuk Ananda Zulfarman. Nah, apa yang disampaikan oleh Ananda Zulfarman tadi itu bahwa iman kepada Nabi dan Rasulullah ini adalah manusia pilihan. Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Mereka diberikan tugas membimbing untuk mengarahkan manusia ke arah jalan yang lebih baik. Nah, apa masih ada yang ragu dengan materi yang Anda tanyakan? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Nah, baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, waktu kita juga sudah habis. Mari kita tutup. Sebelum ditutup, Bapak akan menyimpulkan dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Tapi sebelum Bapak menyimpulkan, ada anak-anak Bapak yang bisa menyampaikan hasil yang kita pelajari pada pagi hari ini? Ada, Pak. Ya, silakan Ananda Beni. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya sebelum kita itu ada Nabi dan Rasul. Jadi perlu kita selaku umat Islam mempercayai atau meyakini bahwasanya Nabi dan Rasul itu adalah yang wajib kita teladani, Pak. Mereka yang awalnya membawa ajaran agama Allah untuk membimbing kita ke jalan yang benar, Pak. Ya, bagus. Ya, yang disampaikan oleh Ananda Beni tadi. Baiklah, bagaimana menurut Ananda semuanya? Bagaimana proses pembelajaran kita pada pagi hari ini? Menyenangkan, Senang sekali, Pak. Menyenangkan, Pak. Apakah ada Ananda Apakah Ananda semua paham dengan materi yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini? Paham. Insyaallah kami paham, Pak. Ya, insyaallah paham. Iya. Nah, jadi sebelum kita akhiri, jadi Bapak ingin memberikan penguatan terlebih dahulu, yang mana iman kepada Nabi dan Rasulullah ini, yaitu yang mana Nabi dan Rasulullah ini adalah manusia pilihan Allah yang diutus untuk menyampaikan wahyu, memperbaiki akhlak manusia, yang diberi tugas untuk membimbing umat manusia ke jalan yang lebih benar, sehingga nantinya akhlak dan adab manusia bisa baik. Nah, mungkin itu terakhir
Bapak tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.